Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Pertama-tama yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Haji Muhammad Rudi, Ketua Wali Kota Batam yang mewakili, yakni yang diwakilkan oleh asisten beliau Bapak Dr. Andes Hariman Aka. Semoga beliau senantiasa diberikan Allah kesehatan. Amin. 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 Kemudian yang saya hormati Ketua Karang Taruna Kota Batam, yakni Bapak Dr. Andes Zul Arif MH. Mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberikan Allah kesehatan. Kemudian yang saya hormati Ustadz Joki dari Lazismu. Kemudian para ketua Karang Taruna di kecamatan-kecamatan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya hormati Ustadz Alius, rekan kami di PMB Kota Batam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa memenuhi undangan di acara yang sangat mulia, yakni yang diadakan oleh Karang Taruna Kota Batam yang bersanding dengan Lazismu, mengadakan acara yang tentu saja sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, yakni santunan anak yatim dan du'afa. Acara ini sangat dipikirkan oleh orang yang pintar. Kenapa? Diadakan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini amalan-amalan kita dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Allahu Akbar. Selanjutnya, marilah kita senantiasa hadiahkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah hadirin wa hadirat yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Acara ini adalah acara yang memenuhi undangan Rasulullah. Rasulullah SAW mengundang kita semua. Apa kata Rasulullah? Ana wa kifrul yatimi kahataini fil jannah. Ana wa kafirul yatimi hataini fil jannah. Undangan ini Rasulullah sampaikan kepada siapa saja yang di dalam hatinya menyayangi anak yatim, menyantuni anak yatim, maka Rasulullah mengundang nanti kita berada di surga, berdampingan dan bertetangga dengan surganya Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Maka apa yang diinisiasi oleh Karang Taruna Kota Batam saat ini dan bekerja sama dengan Lazismu serta beberapa sponsor yang sudah ada di depan, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan yang berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu banyak keutamaan yang diberikan Allah untuk orang-orang siapa saja yang senantiasa menyantuni anak-anak yatim dan memberi makan orang miskin, membantu kaum du'afa. Yang pertama, orang yang senantiasa menyantuni anak yatim itu diibaratkan pahalanya seperti pahala orang jihad. Orang yang senantiasa menyantuni anak yatim itu seperti halnya malam dia bangun salat malam, kemudian dilaksanakan salat sunnah, kemudian pada siang harinya dia berpuasa, keluar di siang harinya untuk berjihad di jalan Allah. Seperti itulah pahala orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim. Masya Allah, luar biasa. Kemudian orang yang senantiasa menyantuni anak yatim ini, Pak Zul, insya Allah dijamin Allah tidak akan tersentuh dari yaitu ancaman api neraka atau ancaman hari kiamat nanti, yang di sana merupakan ketakutan yang sangat-sangat yang dialami pada saat itu. Tapi orang yang senantiasa menyantuni anak yatim, insya Allah akan dijamin Allah terhindar dari itu semua. Kemudian yang selanjutnya, orang yang senantiasa menyantuni anak yatim, menyayanginya,
senantiasa akan diberikan Allah minuman dari gelas-gelas yang dicampur dalam gelas itu adalah minuman kafur. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mihzajuha kafura. Siapa orang-orang yang beruntung yang mendapatkan minuman kafur ini di jannah nanti? Yaitu wa yut'amuna at'ama 'ala miskina wa yatima wa asira. Yaitu mereka-mereka yang memberikan makan kepada yatiman, miskinan, orang-orang miskin, orang du'afa, yatiman, miskinan, wal yatama, orang-orang yang senantiasa menyayangi, yaitu para anak-anak yatim. Luar biasa. Ini air dari mata air surga, kafur. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini senantiasa termotivasi untuk menyantuni, menyayangi anak-anak yatim. Dan kemudian Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya rumah yang terbaik adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, kemudian diberikan makan apa yang dia sukai, diberikan pakaian-pakaian yang terbaik, dan diperlakukan secara baik pula di rumah itu, anak yatim itu. Maka rumah itulah rumah yang paling ideal, rumah yang terbaik bagi orang Islam. Maka jadikanlah motivasi rumah kita nanti adalah rumah yang ideal bagi umat muslim, yaitu rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang kita sayangi dan yang kita perlakukan dengan baik. Nah, itu. Dan tentu saja di bulan Ramadan ini, yang mana lipat ganda daripada pahala-pahala perbuatan amal-amal soleh kita sampai 700 kali lipat. Dan ini tidak dapat di bulan-bulan lainnya. Maka kesempatan inilah yang diambil oleh Bapak Zul Arif beserta rekan-rekannya untuk mendapatkan pahala yang Allah janjikan sampai berlipat ganda sampai 700 kali lipat. Mudah-mudahan ini semualah yang menjadi wasilah Pak Zul Arif beserta rekan-rekannya dan kita semua yang menjadi penolong-penolong dalam acara ini, wasilah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan kita menjadi tetangga Rasulullah SAW di Jannatul Na'im, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami kembali mengingatkan bahwasanya Rasulullah SAW di 10 malam terakhir ini lebih giat lagi. Ini adalah malam final dari bulan Ramadan yang tentu saja harus makin giat kita beribadah di dalamnya, karena ada satu malam yang Allah berikan yang itu tidak Allah berikan kepada umat-umat lainnya. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Dan bagaimana cara kita mendapatkannya? Kita contohkan daripada kisah-kisah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana ketika beliau ingin bertemu dengan Allah, menerima kitab Taurat, yaitu menyendiri, berkhalwat di Gunung Tursina, disempurnakan 40 hari. Gunanya apa? Untuk mensucikan dirinya, menghindari dari hiruk pikuk dunia, hanya hatinya senantiasa terkait kepada Allah. Sampai akhirnya suci, maka bisalah Allah Subhanahu wa taala menemui Musa alaihissalam, dan itu pun bukan dalam bentuk rupa. Tidak akan sanggup manusia itu melihat wujudnya Allah, dalam bentuk cahaya saja. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW ketika ingin mencari solusi untuk merubah umat ini dari umat jahiliyah menjadi umat yang mulia, beliau berkhalwat di Gua Hira selama 30 hari. Hatinya senantiasa berdoa kepada Allah, semoga datang solusi yang terbaik untuk merubah umat ini. Maka akhirnya pada malam itu turunlah malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama
yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Inilah awal manusia mulai dimuliakan kembali dari yang awalnya sangat-sangat buruk sehingga menjadi manusia-manusia yang mulia, yang senantiasa apabila kemuliaan itu bisa melebihi dari kemuliaan malaikat. Seperti Rasulullah SAW adalah makhluk yang terbaik yang pernah Allah ciptakan. Maka ketika kita ingin mendapatkan malam yang mulia yang tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya, maka kita dituntut juga akan membersihkan diri kita dengan cara beriktikaf di rumah Allah, di masjid Allah, mensucikan diri kita, menjauhkan dari hiruk pikuk dunia, khusus kita fokus beribadah pada Allah. Mudah-mudahan di beberapa malam yang tersisa ini kita manfaatkan untuk beriktikaf, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan atau bertemu dengan malam yang Allah janjikan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Seolah-olah kita itu beribadah 83 tahun. Membaca Al-Quran kita pada malam itu lebih baik daripada membaca Al-Quran 83 tahun. Kemudian sholat sunnah kita, sholat malam kita lebih baik daripada 30 atau 83 tahun. Begitu juga dengan sedekah kita. Dan ini jangan sampai kita lewatkan kesempatan yang mulia ini, karena boleh jadi di antara kita nanti ada yang tidak bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita mendapatkan kemuliaan itu, Lailatul Qadar, sehingga cukuplah menjadi bekal kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga Allah jemput kita dalam keadaan yang mulia. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin selanjutnya adalah kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian tentang zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah wajib setiap individu. Walaupun kita orang miskin, tetap wajib. Kalau seandainya 2,5 kilogram beras yang harus kita tunaikan zakatnya, tapi di rumah masih ada kira-kira bekal untuk 2 hari, maka masih wajib ya Bapak Ibu, walaupun kita dalam keadaan miskin. Tapi kalau seandainya yang harus kita tunaikan 2,5 kilogram beras itu ada, cuman inilah untuk dimakan, maka sudah tidak usah dibayar lagi, sudah cukup itu. Tapi kalau seandainya memang ada beras untuk disimpan lagi 2 hari atau apa, masih tetap wajib. Jangan sampai kita merasa kita miskin, tidak banyak berlebihan, tapi kita sudah menganggap itu gugur. Tidak, jangan sampai itu terjadi pada kita, karena meninggalkan salah satu kewajiban yang telah Allah fardukan kepada kita, salah satu bentuk dosa. Dan juga zakat fitrah ini adalah pembersih, penyuci jiwa kita, dan pembersih daripada puasa-puasa kita yang di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang kita perbuat selama kita berpuasa. Maka ketika kita sudah membayar zakat fitrah, maka alhamdulillah puasa kita menjadi bagus kembali. Itu kami ingatkan untuk segera membayar zakat fitrah. Dan kemudian jangan sampai kita mengambil waktu yang sangat mepet malam takbiran, jangan. Ini adalah untuk menghindari orang-orang yang berhak menerima zakat ini. Nanti pagi-paginya dia bukan sibuk untuk sholat Idul Fitri, tapi malah sibuk ke pasar, baru mau belanja beras, mau belanja ayam, belanja bumbu-bumbu. Ini jangan sampai terjadi. Kalau bisa kita segerakan bayar zakat fitrah. Semoga bisa disalurkan oleh amil-amil di masjid-masjid atau dimanapun dengan segera kepada para penerima-penerimanya. Jangan sampai gara-gara kita memberikan lambat zakat itu, orang-orang yang seharusnya melaksanakan sholat Idul Fitri malah dia sibuk ke pasar untuk belanja dan masak.
Takut siapa? Takut habis orang sholat Idul Fitri nanti ada yang berjalan ke rumahnya. Kalau dapat ini harus dihindarkan. Maka itulah kewajiban kami untuk mengingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang mana masih mempunyai kewajiban untuk membayar zakat fitrah, maka disegerakanlah. Mudah-mudahan amalan-amalan kita di dalam bulan Ramadan ini yang sudah melalui beberapa metode. Yang pertama metode menahan diri kita dari hal-hal yang bersifat kesenangan diri, makan, minum, hubungan suami istri yang biasanya dihalalkan Allah pada bulan Ramadan ini, dari terbit matahari sampai terbenam matahari diharamkan Allah. Kita tahan. Kemudian bagaimana kita menahan sedikit pun tidak boleh terlakukan, yaitu perbuatan maksiat. Maksiat dari lisan, maksiat dari mata, dari telinga maupun tubuh, pikiran maupun hati. Kita tahan itu karena Allah, untuk Allah. Kemudian metode yang kedua yang sudah kita jalani bersama-sama tanpa kita sadari, yaitu metode melatih diri kita, membiasakan diri kita untuk berperilaku seperti orang-orang yang bertakwa. Kita ikut silaturahmi yang seperti yang dilaksanakan oleh Pak Wali dan Wakil Wali Kota beserta jajarannya. Silaturahmi ke masjid-masjid, kalau dihitung-hitung sampai 100 masjid dalam satu bulan Ramadan ini, itu luar biasa. Kemudian kita tanpa kita sengaja kita sudah melatih diri untuk sholat malam, yang biasanya di bulan-bulan lainnya tak mampu kita mendirikan sholat malam 2 rakaat saja berat. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini 11 rakaat mudah. Kemudian membaca Al-Quran, kita latih diri kita yang di awal-awal bulan lainnya untuk membaca 2 lembar aja susah, tapi Alhamdulillah di bulan Ramadan ini sekali duduk 1 juz pun sanggup. Bahkan ada yang sampai 3 kali 4 kali khatam di Ramadan ini. Begitu juga dengan sedekah. Sedekah yang Allah berikan kepada kita, rezekinya tak segan-segan, tak ada pikir lagi kita kasihkan di bulan Ramadan ini, karena janji Allah adalah dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Nah, dengan menahan dan melatih diri kita untuk berperilaku orang-orang yang bertakwa dalam sebulan ini, niscaya tidak mustahil kalau memang kita nanti benar-benar keluar dari bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Namun satu lagi ada pesan, bahwasanya Allah itu bukan hanya menginginkan kita ini takwa di 1 bulan ini saja. Allah tidak ingin kita ini hanya takwa di bulan Ramadan aja. Paling tidak ada bekas yang kita bawa setelah bulan Ramadan ini, sehingga Allah jemput kita kapan saja dengan membawa derajat orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Marilah bersama-sama menjelang berbuka ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat agar apa yang menjadi cita-cita kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa dikabulkannya untuk kita semua. Ala hadhihi niyyah wa amilatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li azwajina wa li auladina wa li ikhwanina wa li asatidina ولمدارسنا ولتلاميذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا
وقعودنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم افتح لنا أبواب بركة، وافتح لنا أبواب المغفرة، وافتح لنا أبواب الهداية، وافتح لنا أبواب الجنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك طول الأمور بالطاعة واختم لنا بالعمل الصالح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.